Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haniatus Sa'diyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Maqasidus Syariah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan Islam terhadap nyawa manusia. Islam sebagai agama yang sempurna menempatkan nyawa manusia pada posisi yang sangat mulia dan berharga. Kehidupan manusia dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dihormati. Setiap bentuk ancaman terhadap nyawa manusia dipandang juga sebagai pelanggaran berat dalam ajaran Islam. Bahkan pembunuhan tanpa hak disamakan dengan membunuh seluruh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Ayat ini berisi tentang menekankan larangan membunuh dan pentingnya menghargai setiap nyawa manusia. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa sesama manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam konteks hukum dan keadilan. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu gimana sih pandangan Islam terhadap nyawa manusia? Dalam Islam, nilai kehidupan sangat dijunjung tinggi. Kehidupan sendiri itu termasuk dalam kategori ad-daruriyat khamsa. Artinya, pada prinsip seseorang tidak boleh mengambil nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak masalah apakah itu menyangkut nyawa manusia orang Islam atau orang yang bukan Islam, ya. Jadi intinya dalam Islam itu hidup itu sangat penting gitu. Makanya kita harus menjaga betul-betul. Bahkan menjaga manusia itu termasuk dalam istilahnya itu disebut ad-daruriyat khamsa. Ad-daruriyat khamsa itu 5 hal mendasar yang wajib diperhatikan. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh sembarangan ngebunuh atau ngambil nyawa orang lain, kecuali memang ada alasan yang benar-benar dibenarkan dalam hukum Islam. Dan aturan ini berlaku buat semua orang, baik orang Islam atau orang bukan Islam. Pokoknya nyawa itu berharga buat kita. Selanjutnya itu perlindungan terhadap nyawa. Perlindungan terhadap nyawa itu merupakan prinsip yang sangat mendasar. Islam menekankan melalui beberapa cara yang mencakup aturan hukum, etika, dan nilai-nilai moral. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana Islam melindungi nyawa manusia. Artinya di sini menjelaskan gimana sih caranya Islam melindungi nyawa manusia. Jadi menjaga nyawa itu benar-benar penting dalam ajaran Islam. Makanya ada beberapa aturan buat mengatur persoalan tersebut, ya. Yang pertama itu
ada larangan pembunuhan atau dilarang membunuh lah. Islam itu dengan tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Dan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 juga disebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan itu berarti sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan menyelamatkan satu jiwa itu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Dan yang kedua itu ada hukum kisos dan diat. Hukum ini itu kayak hukum balasan. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain, dia bisa kena balasan yang setimpal atau harus bayar ganti rugi, bayar denda tertentu. Terus yang ketiga itu ada perlindungan dalam perang. Artinya walaupun kita lagi perang, tetap ada aturan, nggak boleh sembarangan nyerang orang yang nggak ikut perang. Seperti anak-anak, misalkan anak-anak kecil, wanita, terus orang tua, itu kan yang nggak ikut perang ya. Ini itu bertujuan untuk meminimalkan kehilangan nyawa dan menjaga kemanusiaan bahkan dalam situasi konflik. Terus yang keempat itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk menjalani gaya-gaya hidup sehat atau menghindari tindakan yang membahayakan diri sendiri dan atau mencari perawatan medis jika diperlukan. Terus yang kelima itu keamanan sosial. Artinya harus ada rasa aman di masyarakat supaya orang-orang itu nggak takut gitu buat hidup ya. Terus yang keenam itu ada hukum hudud. Hukum hudud ini adalah hukum yang tegas buat mencegah kejahatan termasuk pembunuhan. Jadi semuanya itu sebenarnya buat melindungi kehidupan manusia supaya aman, sehat, dan sejahtera. Terus yang ketiga itu macam-macam pembunuhan. Secara garis besar, ulama itu sebenarnya banyak membagi istilah-istilah pembunuhan, tapi secara garis besar pembunuhan itu, macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yang disengaja. Terus yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan yang mirip dengan disengaja. Terus yang ketiga itu pembunuhan karena salah atau keliru. Yang pertama itu pembunuhan yang disengaja atau qatlul amd. Pembunuhan yang disengaja ini harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada idat. Idat itu persiapan. Yang ketiga itu tanfidz. Tanfidz itu eksekusi. Dan yang keempat itu natijahnya mati. Maka kalau keempat ini sudah bersatu, maka ketahuan ini mau niat membunuh. Dan ketika membunuh, dia menggunakan alat-alat yang memang untuk membunuh seperti pisau, golok, pistol, dan lain-lainnya. Itu salah satu idatnya, atau bisa juga dengan cara-cara lain seperti dia sudah mengatur tempatnya, lalu didorong orang itu di tempat yang curam atau di tempat yang membahayakan lah ya. Banyak cara-cara yang pembunuhan disengaja. Itu orang-orang investigator, polisi-polisi mesti paham
tentang pembunuhan yang disengaja itu. Intinya para ulama itu sepakat kalau sudah terbukti maka dia akan dihukum. Terus yang kedua itu ada qatlu shibhul amad atau pembunuhan semi sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Dalam hal ini intinya ada permusuhan, tapi kita tidak berniat untuk membunuh. Misal ada pembunuhan nih antara si A dan si B. Si A itu niatnya pengen nonjok si B. Begitu kena tonjok, ternyata si B mati. Nah, ini namanya pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Maka dalam hal ini setelah diinvestigasi atau diinterogasi lah, nanti akan ketahuan. Jadi nanti perbedaannya apa antara qatl amad dan qatlu shibul amad. Itu dilihat daripada niatnya atau maksud si pelaku tersebut dan sarana yang dipakai. Ya, jadi intinya kalau dalam qatl amad itu memang pembunuh yang niat membunuh. Sarana yang dipakai juga dominan untuk membunuh, seperti pedang, pistol, dan lain-lain. Kalau shibul amad itu tidak niat membunuh. Bedanya cuma nonjok atau dorong, walaupun ternyata jatuh atau ternyata si pelakunya itu ketabrak atau gimana gitu ya. Terus yang ketiga itu ada qatlul khoto. Qatlul khoto itu pembunuhan yang salah karena kesalahan atau karena keliru. Intinya dia bermaksud membunuh tapi salah sasaran. Misalnya saya mau nembak burung. Lah kok ternyata nembaknya tuh kena orang. Dan ternyata orangnya juga mati, meninggal. Dalam hal ini pelaku dipermasalahkan karena dia lalai atau kurang hati-hati sehingga hilangnya nyawa orang lain gitu ya. Terus yang terakhir itu jadi kesimpulannya, Islam tidak hanya mendorong tindakan-tindakan yang mengancam nyawa manusia, tetapi juga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sesama manusia. Jadi prinsip perlindungan nyawa ini tercermin dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam kisos yang menunjukkan yang bertujuan menegakkan keadilan, namun tetap membuka ruang untuk pemaafan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.